Halo, halo, halo. Apa kabar guys? Sudah makan belum? Sudah makan? Luar biasa. Guys, ada berita-berita nih. Berita viral terbaru dari CNBC Indonesia. Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia, Rabu 29 Maret 2003. 2023 14.40 WIB. Banyak driver ojol, judulnya ya, banyak driver ojol mau jadi pegawai tetap Gojek buka suara. Nah, kita lihat yuk. Jakarta CNBC Indonesia, GoTo atau Gojek Tokopedia. Ini gabungan ini ya, perusahaan ya antara Gojek sama Tokopedia. Jadi merger itu guys. Nah, induk perusahaan Gojek ikut mengomentari penelitian terkait adanya driver ojek online yang ingin menjadi pegawai. Nah, karena kenapa ingin jadi pegawai? Nah, itu diketahui status para driver saat ini adalah mitra bukan karyawan. Mitra ya guys, bukan karyawan. Menurut Komisaris Goto Agus Martawarjo, hal itu wajar yang mencontohkan banyak pula pegawai Goto yang sejatinya ingin jadi mitra. Sangat mungkin banyak juga yang sekarang jadi pegawai ingin jadi entrepreneur dan mulai buka di Tokopedia, kata Agus dalam konferensi pers peluncuran riset LPM UI dampak ekonomi ekosistem Goto pada perekonomian nasional di tahun 2022 di Jakarta Rabu 29 Maret 2023. Kalau kita punya 2,5 juta mitra driver, memang mungkin ada kesempatan bisa bekerja tetap sebagai pegawai. Mungkin mereka mau, kalau belum ada, tidak menutup kemungkinan mereka untuk mendapat penghasilan produktif, tambah Agus. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Goto, Anders Sulistyo, menjelaskan sekitar 50% pengemudi aktif Gojek merupakan part-time, bukan hanya pegawai, tapi juga mahasiswa yang juga mencari uang menjadi tambahan, membayar kuliah dengan menjadi merchant atau pengemudi. Dia menjelaskan kesempatan kerja tambahan pasti diambil jika bisa menambahkan pendapatan, jika tidak bisa dilihat dari kacamata sebagai pegawai tetap atau tidak. Lalu bahwa kalau ada kesempatan kerja tambahan menambahkan income semua ingin melakukan, apalagi memang kami lihat semua mitra tekadnya kuat untuk maju. Jadi kalau dilihat black and white tetap atau tidak tetap itu, kalau kita membicarakan seperti itu, konsekuensi terhadap kesempatan kerja tidak dilihat secara menyeluruh jelasnya. Survei tersebut berasal dari penelitian mahasiswa doktoral London School Economic. Muhammad Yoga Pramana, dia melakukan penelitian pada hampir 1.000 pengemudi ojol di penelitian di Jakarta. Hasilnya 2/3 dari peserta survei jika bisa memilih ingin memilih sebagai pegawai dibandingkan harus menjadi driver ojol. 2/3 dari mereka mengungkapkan jika mereka bisa memilih lebih memilih pekerjaan tradisional jam 9 sampai jam 5 daripada bekerja sebagai pengemudi transportasi online. Tulis penelitian tersebut dikutip dari laman resmi LSA. Nah, ini kan tanggapan saya ya, anjir. Sebagai pengemudi aktif, salah satu pengemudi aktif juga ojol Gojek ini ya, Gojek. Nah, kenapa sih sekarang justru malah banyakan ojol itu pengen jadi pegawai lagi? Kenapa? Yang pertama karena penghasilannya tidak menentu ya, bro. Maksudnya penghasilan itu tidak menentu lagi, dan khususnya Gojek. Dia tuh kadang sehari itu bisa ngasih 25 orderan, 30 orderan, tapi kadang kebesokan harinya tuh kita nggak tahu dikasih orderan berapa. 10 orderan atau satu orderan bisa aja, atau akunnya lagi bapuk atau akun apalah, kayak akun-akun yang lain gitu, misalnya bisa cuman sehari satu dua. Nah, itu apakah bisa disebut penghasilan? Nah, itulah yang perbedaan berat gitu loh, sama yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin ketika kita fokus ke Gojek, fokus ke ini, kita tuh dapat tip, dapat bonus, dan ongkos itu nggak dilihat. Kenapa? Karena ongkos itu untuk biaya makan, untuk biaya hidup sehari-hari. Sedangkan
tip dan bonus itulah yang dipakai, istilahnya kelebihan. Tapi sekarang enggak, semua tuh hilang gitu loh. Seakan-akan tuh ongkos itu jadinya tuh berkurang ya, kilometernya juga jalan yang yang bisa digaris lurus kayak gitu. Jadi kayak misalnya harusnya lewat jalan 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 sempit dipaksakan masuk ke jalan gang-gang yang kadang mungkin ditutup atau muter gitu loh. Jadi kadang juga jalan buntu, jadi ditarik garis lurus sama, maaf nih, sama ojek online-nya. Ongkos berkurang, nggak kayak dulu. Dulu tuh peta, nggak tahu pergantian peta, pergantian anak-anak IT-nya juga jadi kayak gitu. Yang kedua itu dari algoritma. Nah, ini algoritma dari anak-anak IT Gojeknya itu sekarang musingin, udah musingin, ngeselin. Dan istilahnya tuh kalau misalnya kita udah anyep 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 anyep, hitungannya per bulan. Per bulan itu jadi kita tuh kalau sakit 2 minggu atau sakit ada keperluan 3 hari, kita jadi hancur semua. Jadi harus jadi fokus ke Gojek semua gitu. Beda dibandingkan kalau dulu tuh performa tuh 1 hari. Ya udah, kalau kita sakit hari ini, besok kita bisa ngembangin diri kita bisa keluar dari pagi sampai tengah malam sesuai fisik kita gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Ini enggak. Kalau sekarang tuh algoritmanya kacau, kacau balau. Jadi tuh orang-orang tuh dipaksa untuk kayak seperti budak, budak waktu, budaknya ojek online ini. Jadi tuh nggak boleh libur, nggak boleh ada kepentingan, nggak boleh sakit. Nah di sini algoritmanya tuh dibuat sistem seperti itu, dibuat budak. Jadi bukan lagi sebagai mitra, tapi sebagai pegawai. Dan pegawai yang tak bergaji, jadi yang jaga-jaga dulu. Jadi kita tuh, maaf kata nih ya, yang gacor-gacornya tuh yang nggak bakalan balik, ya ya udahlah. Gue tuh gacor, tapi gue nggak mau jatuh. Jadi yang gacornya pun nggak mau balik. Beda sama dulu kan. Ya udahlah, gue udah cukup sekian hari ini. Misalnya udah dapat 3,5 nih, udah dapat 3,5. Ya udah balik kan. Besok lagi bisa. Karena apa? Karena dimulai dari nol lagi. Ini mah enggak. Ya ya udah, gue dapat 3,5. Gue sebenarnya dia yang gacor ini udah cukup, tapi dia takut. Takut apa? Takut dia kalau dia pulang nanti nggak dikasih lagi sama Gojek. Itu sistemnya kayak gitu. Misalnya ongkosnya cuma 10 orderan, eh tapi dengan 5 orderan dia dapat 3,5, dia pulang. Nggak berani dia pulang. Kenapa? Karena dia sehari-harinya maksimal 10. Nah, kayak gitu. Kan jadi mengurangi apa sih? Sebenarnya bisa berbagi, driver driver ojol itu mau berbagi. Kalau dulu tuh bisa berbagi, istilahnya driver ojol kalau misalnya 350.000 udah dapat nih, ya udah, dia pulang, orang lain eh yang orderan jadi masuk ke orang lain kayak gitu. Kalau sekarang mah enggak. Sebenarnya dia juga udah cukup 3,5 nih. Tapi dia nggak mau balik. Kenapa? Karena mungkin belum jam waktunya. Karena orderan lagi banyak dan dia masuk ke dia semua kan. Nah kayak gitu. Jadi dibuat seakan-akan tuh dia jadi raja. Tapi dia nggak tahu kalau dia tuh sedang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan pelayanan Gojeknya, mempertaruhkan ojek online-nya dengan performa seperti itu. Ya, kita tunggu aja. Makanya kan eh, mungkin berdoanya yang baik-baik. Tapi ya itu kenyataannya seperti itu. Jadi kalau ada rame itu udah pilih kasihnya tuh terlalu, jenjangnya tuh terlalu jauh ketika lu bulan-bulanan. Makanya Gojek itu udah mulai milih, eh, rata-rata mereka udah mulai ya udahlah kerja sampingan aja gitu loh, si Gojek ini udah nggak bisa dijadikan kerja tetap. Sebenarnya seharusnya bangga kok kalau misalnya ada ojek itu ditetapin. Tapi ini enggak, kita pas yang keluar-keluar dari kerja ya pasti nyesel. Nyesel kenapa? Karena pendapatan, terus karena waktu. Udah gitu, maaf kata nih. Mungkin karena ada ini ya, ada pergeseran konsumen. Konsumen sekarang itu, waduh, ganas-ganas. Konsumen sekarang tuh berpikirnya udah, wah, udah kayak
beda lah sama sebelum-sebelumnya. Udah kayak kit yang ngebeli itu ngebabu pisan. Kayak misalnya kemarin gua udah cepet-cepet 5 menit gua muter, tapi kan tahu pas jam sibuk itu macet dan harus muter jam 10 sampai 10 menit atau sampai 15 menit langsung cancel apalagi pas puasa kayak gini tet gila, ngeselin kan, ngeselin lah. Jadi kalau lo misalnya masih kerja dan jadiin sampingan buat Gojek, kata gue mendingan nggak usah, stop dulu. Mending yang ibu rumah tangga, yang mahasiswa, yang apa sih yang namanya tuh, yang kerja sampingan, udahlah biarin aja. Perekonomian kena berbagi lah, berbagi rezeki. Ketika lo maaf nih kerja di kantor udah pulang, ya udah lo istirahat, lo ngembangin kemampuan lo. Ya jangan ikut ojol lah. Lo buka usaha, jangan ikut ojol. Karena apa? Karena dengan itu setidaknya ojek online yang lain tuh dapat dapat orderan gitu. Jangan mematikan ojol-ojol yang benar-benar fokus gitu loh. Sedangkan kita tuh yang fokus aja tuh lagi sambil usaha juga kayak gitu. Jadi sebenarnya ya ini karakteristiknya tuh harus dirubah sih. Ya ongkos juga tidak sesuai lagi ongkos dengan perjalanan, kecuali lu ya searah gitu loh. Kecuali lu searah mau misalnya mau pekerjaan atau apa, atau mau kemana gitu. Ya tapi janganlah, kata gue mah udah stop lah. Stop lagi untuk penerimaan-penerimaan ojek online yang terlalu membabu lah, kata gue sih seperti itu. Dan mahasiswa yang mencari tambahan dengan ulang kuliah, udahlah jangan, mendingan mendingan fokus ngembangin ini, ngembangin diri. Mahasiswa tuh mending fokus usaha gitu loh. Bikin GoFoodnya boleh, bikin bikin apa sih, bikin inovasi-inovasi. Jadi apa sih, kalau misalnya kesempatan kerja tambahan tuh, semua mitra tekadnya kuat untuk maju, ya tekadnya kuat untuk maju, tapi sistemnya loh, sistemnya itu kalau ke sini tuh malah tambah bobrok. Ke sini tuh sistemnya tuh sistem, maaf, sistem Gojeknya tuh makin gila. Lu tuh harus benar-benar di otak lu tuh robot, tau nggak, robot nggak pernah apa sih, nggak punya nggak pernah lelah dan nggak punya hati. Misalnya harus tetap senyum walaupun dimarah-marahin sama konsumen. Misalnya harus tetap senyum kalau misalnya sama ini, sama apa sih, dimarah-marahin sama merchant, sama iya, Pak maaf ya tunggu ya, ini rada lama ngantri. Nah kan kita nggak dibayar untuk ngantri, kita dibayar untuk ngantar. Begitu. Pak maaf ya ini gini gini gini, Pak maaf ya gini gini. Ya kalau misalnya dikasih makanan, dikasih minum, ini mah cengok we, atau habis data, habis iya, habis apa namanya, habis baterai, habis data cuman untuk satu orderan. Nah, seperti itu. Kita harus lihat juga fungsinya apa. Ini dibilang sangat mungkin banyak yang sekarang jadi pegawai ingin jadi entrepreneur dan mulai buka di Tokopedia. Kata gue sih ini oke, bagus. Di Tokopedia kita buka usaha kayak gitu kan. Ya mungkin untuk mahasiswa buka Tokped, jangan 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 main di ojol kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibilangin dari ojol, apa dari pegawai mau jadi ojol, itu salah. Anda salah besar, bro. Ikuti perkembangan zaman. Udah, yang pegawai gimana supaya jadi naik jabatan? Jangan lu nyari kerja kesampingan. Udah, kalau nggak mau naik ke jabatan bikin usaha gitu lo, keluar. Kita aja di ojol tuh pengen keluar gitu, pengen cari gampangnya gitu loh. Soalnya apa? Mindset jadinya tuh jualan apa ya? Ojol itu jadi jualan kuota, kuota data. Coba lu bayangin 75.000 cuman dapat satu orderan, dua orderan, itu salah. Hah?
Oleh karena itu, please, 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 manajemen, ya setidaknya manajemen Gojek lah, karena Gojek dirubah sistemnya, tolong manusiawi lagi, kembalikan seperti dulu, seperti ketika Pak Nadiem Makarim. Ya walaupun Pak Nadiem keluar, setidaknya apa namanya, eh anak-anak IT-nya berpikir samalah seperti dulu lah, sehari gitu loh, jangan sebulanan performanya. Terus ya bonusnya ada, diadain lah. Terus yang fokus misalnya, yang nggak sampingan tolonglah lebih digacorkan. Kenapa? Karena kan dia kan bertumpu kepada elu, pada ojek online gitu loh. Jadi nggak ada sampingan gitu loh. Nggak kayak, ya kayak dulu kan ojek online yang lebih fokus, yang nggak sampingan itu lebih dihargain, dia lebih gacor. Sekarang mah enggak. Sekarang ngeliat jam sibuk udah. Kecuali robot ya, beda. Yang fokus sama robot tuh beda loh. Kalau robot, dia ngelakuin apa aja sesuai yang ada, ya kayak gitu, nggak ada nggak ada pulangnya. Ya nunggu sakit aja, nunggu rusak aja istilahnya kata robot. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Makasih.